Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang mengenal peta dan komponennya. Untuk itu, saksikan terus ya videonya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Untuk mengetahui letak suatu tempat dan luasnya, dapat dilihat dari sebuah peta. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan peta? Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan tulisan serta simbol sebagai keterangan. Adapun fungsi peta, yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif di muka bumi. Artinya, peta memberikan informasi letak suatu tempat tanpa membuat kita harus pergi ke tempat tersebut. Letak suatu tempat ini ditunjukkan oleh garis lintang dan garis bujur pada peta. Yang kedua, menggambarkan ukuran luas dan bentuk fenomena fisik sosial budaya. Kita dapat mengukur luas suatu tempat dengan mengukur luas pada peta, kemudian dikonversikan dengan skala peta tersebut. Kita dapat mengetahui informasi bentuk fenomena fisik dan kondisi sosial budaya suatu tempat dengan melihat simbol-simbol yang ada pada peta. Fungsi yang ketiga yaitu menunjukkan arah, jarak, serta sebaran fenomena di muka bumi. Ketika akan pergi ke suatu daerah, kita dapat menentukan arah dan jarak daerah tersebut melalui orientasi dan panjang daerah tersebut pada peta. Kemudian kita dapat mengetahui persebaran flora dan fauna berdasarkan letak lintang yang membedakan iklim pada setiap wilayah yang ada di permukaan bumi. Fungsi yang keempat yaitu menunjukkan gerakan dan kecenderungan perubahan pola keruangan di muka bumi. Peta yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, peta harus sama bentuk. Artinya, peta yang tergambar meskipun kecil harus sama bentuknya dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, peta harus sama jarak. Artinya, perbandingan jarak pada peta harus sama dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, peta harus sama luas. Artinya, perbandingan luas daerah pada peta harus sama dengan luas sebenarnya di lapangan. Syarat peta yang keempat yaitu harus memiliki penunjuk arah yang benar. Kemudian yang kelima, informasi yang tergambar pada peta tidak membingungkan pengguna. Dan yang keenam, penyajian data-data pada peta harus benar, rapi, lengkap, dan teliti. Peta terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut skalanya, peta dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster, dengan skala 1:100 sampai 1:5000 yang menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Kemudian ada peta berskala besar antara 1:5000 sampai 1:250.000. Itu menggambarkan daerah yang sempit seperti peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan atau kota. Kemudian ada peta yang berskala sedang, skalanya antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Biasanya ini menggambarkan peta provinsi atau pulau. Ada juga peta berskala kecil yaitu skala 1:500.000 sampai dengan 1 juta, yaitu peta suatu negara. Kemudian ada peta berskala geografis, skalanya 1:1 juta atau lebih. Biasanya itu peta benua atau dunia. Jenis peta menurut isinya ada peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum yaitu peta yang memuat gambaran umum permukaan bumi yang terdiri atas kenampakan alam seperti sungai, danau, gunung, teluk, dan sebagainya. Dan kenampakan buatan seperti jalan, waduk, ataupun bangunan. Kemudian yang kedua, peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan khusus atau mempunyai tema khusus. Contohnya, peta curah hujan.
Selanjutnya, kita akan mengenal komponen-komponen yang ada pada peta. Yang pertama, judul peta. Ini memberikan gambaran tentang isi peta dan daerah cakupan peta. Contohnya, judul sebuah peta yaitu peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian ada skala peta. Skala peta ini ada dua, ada skala garis dan skala angka. Selanjutnya, orientasi arah. Ini menunjukkan arah mata angin untuk mempermudah pembacaan peta. Komponen peta yang selanjutnya ada simbol peta, yaitu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Di sini terbagi menjadi simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Nah, kalau misalnya simbol titik ini tidak hanya bentuknya titik ya, tetapi ada yang berbentuk segi empat, lingkaran, dan segitiga. Nah, kalau yang berbentuk segi empat itu contohnya ibu kota negara. Kemudian di simbol garis ini ada sungai ya, garis-garis yang menyimbolkan sungai. Kemudian ada area, danau, dan ada simbol warna yang menunjukkan ketinggian suatu tempat ataupun kedalaman suatu perairan. Kemudian ada garis koordinat, garis hayal pada peta berupa koordinat pada peta yang berbentuk garis lintang dan garis bujur, serta sumber peta. Komponen yang selanjutnya adalah inset, merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Dan yang terakhir ada legenda, berisi keterangan semua objek yang muncul pada peta. Nah, itu saja video pembahasan pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan nantikan video-video selanjutnya.